Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pertama kebebasan yang Engkau telah berikan sebagai bangsa. Kami tidak menyembah hal itu karena kami paham harapan kami tidak di situ. Kami tahu harapan kami berada di dalam-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Engkau tidak perlu dipilih atau pemilu agar Engkau duduk di atas tahta surga-Mu dan itu tidak akan pernah berubah. Tuhan, doa kami agar kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu diperluas lagi, dan supaya Engkau memakai kami sebagai gereja untuk memenuhi tujuan-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau akan pakai segala situasi, baik ataupun buruk, untuk memenuhi tujuan-Mu. Dan kami mau berkomitmen kepada hal tersebut sebagai manusia. Saat dunia memiliki banyak tekanan dan kekhawatiran, kami tahu bahwa kami bisa temukan damai sejahtera di dalam-Mu. Dan Yesus, Engkau yang memegang dunia ini. Tuhan, kami sadar bahwa hidup hanya sementara, bahwa dunia saat ini hanyalah sebuah momen dibandingkan dengan kehidupan kekal. Hanyalah nafas, hanya beberapa detik dibandingkan kehidupan kekal bersama-Mu di surga. Jadi izinkan kami, Tuhan, untuk tetap fokus dan menjaga mata kami tertuju kepadamu. Beri kami hikmat untuk menjadi warga negara surga yang beriman di bumi. Kiranya kami melakukannya dengan semangat sambil kami perkatakan bahwa harapan dan percaya kami ada padamu. Di dalam nama Yesus, amin. Buka Alkitab Anda dari Matius 6. Jika pakai aplikasi, Anda bisa buka juga. Kita dalam serial frasa demi frasa dari doa Bapa kami. Salah satu fokus kita adalah saat Yesus mengajarkan cara berdoa di pasal ini, yaitu perlunya berdoa dengan tujuan di masa genting, bisa secara nasional dan juga di kehidupan pribadi. Ada persimpangan dalam hidup yang berdampak jangka panjang. Ada keputusan yang dibuat yang memiliki efek riak yang mungkin di luar bayangan kita pada suatu momen. Hal tersebut adalah kebenaran untuk bangsa dan juga bagi saya secara pribadi. Entah kita tahu atau tidak, sadar atau tidak, selalu terjadi persimpangan dalam hidup kita. Kita selalu membuat keputusan, bahkan beberapa pilihan yang akan berjalan dengan cara yang kita tidak sadari. Oleh karena itu, komitmen kita adalah untuk berjalan bersama Tuhan. Kita mau melangkah bersamanya. Kita mau menjaga hubungan tersebut supaya kita bisa melaluinya dengan doa. Kita akui bahwa Tuhan melihat hal yang tidak kita lihat. Dia mengerti yang tidak kita tahu. Tuhan melihat secara utuh, sedang kita tidak. Kita hanya melihat sebuah potongan kecil. Sebagai gereja, kita mau menjadi jemaat yang berdoa saat orang lain sedikit terobsesi, apalagi di tahun ini, beberapa hari sebelum pemilu, semua orang sedang terobsesi melihat kiri atau kanan, tapi kita akan jadi yang melihat ke atas. Dan kita mau jadi orang yang mencari tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Kita akan menelaah doa Bapa kami, frasa demi frasa. Minggu lalu kita sudah bahas fakta bahwa Tuhan adalah Bapa kita, bahwa Yesus memberikan kita izin. Ia mengundang kita untuk bicara kepada Tuhan sebagai Bapa, dan kata Bapa digunakan sebagai penanda hubungan yang dekat dan intim. Sebuah kata yang membuat pendengar pengajaran Yesus pada zaman itu merasa tidak nyaman. Itu bukanlah cara yang mereka pelajari untuk memanggil Tuhan. Tetapi Yesus berkata, inilah caranya berdoa, Bapa kami. Jadi kita datang kepada Tuhan sebagai anaknya. Kita datang kepada Bapa yang penuh kasih dan setia. Kebanyakan dari kita doa biasanya hanya untuk situasi darurat. Benar atau tidak? Doa hanya jadi seperti P3K. Anda akan berdoa, tapi hanya saat dalam situasi yang buruk, kalau perlu saja. Kita biasanya menganggap doa seperti transaksi, bukan sebagai hubungan. Artinya, seperti kita sedang memesan makanan. Kita bilang, Tuhan, saya mau ini yang saya perlu. Tolong pastikan tersedia ya Tuhan. Tuhan bisa melakukannya kan? Kebanyakan kita berdoa seperti itu, hanya berdoa saat sedang ada masalah. Waktu saya di Bandara Los Angeles pada hari Jumat dan pesawat saya jam 6.30. Saya baru antri jam 6 pagi. Jadi waktu saya tidak banyak, tapi saya pikir masih aman. Saya melewati security dan masih ada 10 menit sebelum pintu penerbangan ditutup. Para penumpang lain sudah naik, tapi saya yakin saya akan tepat waktu. Lalu pihak keamanan memutuskan untuk memberi perhatian tambahan kepada tas saya, terutama kepada laptop saya. Hal tersebut sebenarnya tidak apa-apa. Tapi itu tidak penting. Saya coba menjelaskan, tapi mereka tetap mau memeriksa. Jadi laptop
Saya sedang dalam barisan untuk dicek. Mereka memeriksa tas orang lain terlebih dahulu. Saya melihat jam saya dan waktu berjalan detik demi detik. Saya pikir, wah, saya akan terlambat. Dan saya mulai merasa panik saat mereka membuka koper orang di depan saya. Dan serius, itu kopernya sangat penuh. Nah, itu kopernya sangat besar dan terisi penuh dengan dendeng sapi. Wah, koper sebesar itu, tapi isinya hanya dendeng sapi. Penuh dengan dendeng sapi yang ditumpuk-tumpuk. Waktu petugas buka, dendeng sapi bertebaran kemana-mana. Dan petugas mencoba mengetahui kenapa orang itu punya banyak dendeng sapi. Orang itu tidak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi pasti menyukai dendeng sapi. Apa mungkin dia mau berjualan? Karena dia mempunyai banyak sekali di dalam kopernya. Petugas menjelaskan dia harus scan setiap bungkus dendeng sapi. Petugas itu kemudian mengusap sesuatu di bungkusnya, kemudian menempelkannya ke komputer. Dan saya coba untuk menyela. Apakah saya? Oh, tidak. Langsung dijawab tidak. Jadi dia terlalu sibuk untuk menolong saya naik pesawat. Jadi saya mundur dengan agak putus asa. Karena tukang dendeng sapi ini sedang bermasalah di situ. Jadi saya mulai berdoa. Doa pertama hari itu, saya katakan, Tuhan, bisakah Engkau lakukan sesuatu di dalam situasi dendeng sapi ini? Bisakah Engkau lakukan kebalikan dari mujizat roti dan ikan di mana Engkau mengubah 5.000 menjadi 5? Tolong, lakukan sesuatu Tuhan. Saya terus berdoa. Kemudian saya ambil laptop saya dan berlari menuju pintu dan sampai dengan sisa waktu 2 menit. Lalu saya duduk di kursi saya dan saya mulai merenungkan bahwa itulah biasanya cara saya menjalani hidup pada saat saya terlambat atau sangat sibuk dan buru-buru, dan saat masalah dendeng sapi muncul, barulah saya berdoa dan minta tolong Tuhan. Tapi selain itu, saya merasa mampu sendiri. Begitu juga kebanyakan dari kita memperlakukan doa. Alkitab mengajarkan karena Tuhan adalah Bapa, Ia ingin lebih dalam daripada itu. Dia mau berhubungan lebih dalam. Tapi saya juga mau bilang, Tuhan tidak apa-apa mendengar doa masalah dendeng sapi Anda. Karena Dia adalah seorang Bapa, Dia tidak masalah kalau harus mendengar hal-hal yang tidak penting. Hal yang orang lain anggap kecil juga Tuhan mau dengar, karena itulah hubungan ayah dan anak. Benar kan? Beberapa dari kita mungkin belum paham. Mungkin Anda tumbuh di tradisi gereja di mana jika berbicara dengan Tuhan harus formal. Ada doa-doa khusus yang harus Anda hafalkan. Tapi Tuhan mengizinkan Anda untuk datang kepadanya sebagai seorang bapa. Tinggal masuk ke kamar, tutup pintu, dan bicara kepada Tuhan. Itulah dasar dari hubungan kita dengannya, hubungan ayah dan anak. Jadi kalau kita tidak paham hal itu, maka kita akan kehilangan dinamika yang Tuhan mau dalam hubungan doa dengannya. Kalau Anda dan saya bertemu di antrian Walmart, sedang antri untuk bayar di kasir, dan Anda minta saya membelikan coklat M&M's. Anda bilang, bolehkah Anda belikan saya coklat M&M's? Pasti aneh, iya kan? Saya mungkin akan belikan, tapi bukankah itu melanggar dasar dari hubungan kita? Kalau Anda tanya kepada saya jam berapa, itu tidak apa-apa, itu masih wajar. Tapi kalau Anda minta saya belikan sesuatu, situasi mulai menjadi canggung, iya kan? Tapi kalau saya bersama anak saya yang kelas 6, dan dia berkata, ayah bisa belikan coklat M&M's atau mungkin permen yang lain karena kami membesarkannya dengan baik. Dan dia bilang, ayah bisa ayah belikan aku permen ini? Hal itu tidak melanggar sifat hubungan kami. Hal itu wajar dan dia bisa melakukan itu. Saya mungkin akan belikan atau tidak, tapi saya tidak tersinggung. Saya tidak akan bilang, "Hei, ayah sedang sibuk. Kamu seharusnya tidak minta ini itu. Yang kamu minta itu tidak penting." Tidak, dia kan anak saya. Dia boleh minta begitu. Sementara Tuhan ingin sesuatu yang lebih dalam, lebih signifikan daripada hubungan jual beli. Jangan sungkan, Tuhan mau Anda berbicara padanya. Dia mau tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda. Dia peduli dengan yang Anda pedulikan. Dan kita punya kebebasan, kita punya izin dari Yesus untuk datang ke Tuhan dan berkata, Bapa kami.
dimulai dari Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita sudah bahas minggu lalu dan dua kata yang kita fokuskan minggu ini adalah datanglah kerajaanmu. Pada saat Yesus mengucapkan doa ini, dia berkata, datanglah kerajaanmu. Para pendengar pada saat itu mungkin mendengar bahasa ini dengan arti yang berbeda dari pengertian kita. Biasanya kita dengar kalimat ini sebagai bahasa agamawi karena kita sudah menghafal doa ini. Seringnya kita mendengar doa ini dan kalimat datanglah kerajaanmu seperti bahasa agamawi. Tapi untuk orang banyak, di zaman Yesus, kalimat itu punya arti politik. Perkataan datanglah kerajaanmu bicara mengenai kerajaan yang akan datang. Terutama untuk orang Yahudi karena mereka menghubungkan kerajaan Tuhan sebagai mereka, yaitu bangsa Israel, pasti berhubungan. Jadi, saat Yesus berdoa datanglah kerajaanmu, yang mereka dengar adalah biarkan bangsa Israel dibangun kembali. Biarkan Tuhan menjatuhkan penguasaan Romawi. Jadi mereka dengar doa ini sebagai doa politik, bukan karena gaya bahasanya, tapi karena lokasi di mana Yesus memberikan pengajarannya. Ini bagian dari khotbah di bukit yang diajarkan dari bukit di atas Laut Galilea. Hal ini signifikan karena lokasinya digunakan anggota revolusi untuk bersembunyi. Mereka mencoba mengumpulkan orang dengan pesan-pesan yang revolusioner. Intinya, pesan-pesan itu untuk menjatuhkan pemerintahan Romawi. Dan mereka bersembunyi di bukit di depan Laut Galilea. Jadi anggota revolusi ada di sana saat Yesus sedang berkhotbah. Dimulai dengan kerajaan surga, diakhiri dengan kerajaan surga. Dia tidak mengajar di gereja atau rumah doa, dia ajar hal ini di perbukitan, di mana anggota revolusi mencoba mengumpulkan orang banyak. Bukan pesan yang lembut, ini tentang sebuah kerajaan yang baru. Jadi mereka yang mendengar pada saat itu kesannya mendengar pesan politik. Mereka menghubungkan kalimat datanglah kerajaanmu dengan kebebasan dari bangsa Romawi dan memulihkan bangsa mereka. Mereka mungkin mengira ini tentang pemberontakan politik. Jadi saat Yesus berdoa, pendengarnya akan berasumsi kalimat datanglah kerajaanmu adalah cara lain untuk berkata, Tuhan, bisakah engkau memberi suatu perubahan politik? Bisakah engkau menyelesaikan permasalahan politik kami? Kadang-kadang terjadi pemberontakan di tempat itu, di mana orang banyak akan bangkit melawan penguasaan Romawi. Biasanya diakhiri dengan ratusan, bahkan ribuan orang disalib di jalanan berdebu di Palestina. Lalu, Yesus datang dan dia berkhotbah pesan baru tentang datangnya kerajaan baru. Dan banyak orang sudah menunggu Sang Mesias. Mereka yakin bahwa Sang Mesias akan mengakhiri penderitaan bangsa Israel. Mereka yakin Sang Mesias akan mengambil suatu kedudukan politik dan menetapkan dirinya sebagai raja. Jadi langsung setelah Yesus mengajarkan hal yang kita lihat di pelayanannya, kita bisa lihat banyak partai politik mencoba menarik Yesus ke pihak mereka. Mereka mungkin tidak menyebut partai politik, tapi kira-kira begitulah di zaman itu. Mereka punya ideologi sosial dan selalu punya pendekatan politik. Jadi saya mau bahas beberapa partai politik pada zaman itu. Coba Anda pikirkan persamaan partai politik pada zaman itu dengan zaman sekarang. Pertama, para fanatik. Mereka adalah sekelompok orang yang percaya untuk menjatuhkan pemerintahan Romawi dengan segala cara, termasuk dengan kekerasan, dan biasa bagi mereka untuk menyembunyikan pisau di jubah mereka, bersembunyi di kerumunan, lalu menusuk seorang perwira Romawi, kemudian menghilang. Dan mereka membenarkan tindakan itu dengan berkata, kita harus mengakhiri amarah, mengakhiri kebencian, kejahatan orang kami, juga situasi sulit yang perlu diatasi. Jadi, para fanatik mengira Sang Mesias berada di pihak mereka karena mereka paling berdedikasi dan berkomitmen. Mereka sedang mencari Mesias yang datang dengan pedang dan akan menyatakan kemenangan di medan perang. Partai politik lain pada zaman itu adalah kaum Esseni. Pendekatan mereka berbeda, yaitu dengan menarik diri. Mereka melihat budaya sudah tercemar dan betapa kuatnya pemerintahan Romawi. Jadi respon terbaik untuk umat Tuhan adalah tidak ikut campur. Mereka menarik diri, tidak berpartisipasi dan terpisah dari hal itu. Jadi mereka menarik diri. Mereka mengira bahwa Sang Mesias akan memihak mereka. Mesias akan datang dan melihat bahwa mereka telah memisahkan diri dan mereka
akan diberkati dengan kedudukan yang berkuasa. Lalu ada orang Farisi yang berpikir bahwa cara untuk membalikan situasi secara politik adalah dengan merancang undang-undang. Mereka mengira jika kita bisa membuat dan mengesahkan undang-undang, itu akan membawa perubahan. Jadi orang Farisi mengira cara untuk membawa perubahan adalah melalui luar ke dalam. Anda perlu membuat sistem yang cukup supaya orang terpaksa percaya apa yang Anda percaya dan berperilaku seperti yang Anda inginkan. Jadi itulah pendekatan mereka. Mereka mencoba untuk memaksakan hal itu ke budaya mereka. Lalu ada para Saduki yang bersifat lebih liberal. Mereka melunakkan hukum Musa. Mereka mengartikan Alkitab sedemikian rupa supaya tidak menyebabkan masalah secara budaya dan politik. Mereka berteman dengan siapa saja, tapi tidak berdiri untuk apapun. Jadi, sikap mereka terhadap pemerintahan Romawi adalah jika tidak bisa dikalahkan, bergabung saja. Mereka berharap Sang Mesias akan memihak mereka karena mereka menawarkan jalan tercepat untuk mendapat kekuasaan. Mereka berhubungan baik dengan kekuatan politik di zaman itu dibandingkan kaum yang lain. Mereka sangka Sang Mesias akan menyatakan dirinya dengan kekuatan politik bahwa dia akan jadi raja dunia dan mereka akan memberikan jalan tercepat untuk hal tersebut. Jadi ada bermacam-macam kelompok yang mencoba untuk menarik Yesus ke pihak mereka. Anda melihat ini berulang kali selama pelayanannya. Mereka mencoba menarik Yesus ke pihak mereka. Yohanes 6 adalah contoh yang tepat di mana mereka bersikeras untuk membuat Yesus membahas berbagai masalah melalui jalan politik karena agenda mereka adalah memaksa Yesus menjadi raja. Mereka akan memaksa Yesus mau tidak mau untuk menjadi raja. Masalahnya, dia adalah raja dan selamanya Yesus adalah pencipta dunia. Ada tertulis di Yohanes 1, ia berada bersama Allah dari permulaan dan tanpa dia tidak ada hal yang terjadi. Kalau itu kedudukan yang Anda pikir menjadi raja dunia, itu adalah suatu penurunan jabatan. Seperti poster yang saya lewati beberapa hari yang lalu yang tertulis, saya memilih Yesus sebagai presiden. Dan mereka coba mengajak orang untuk menulis nama Yesus sebagai calon di pemilu. Ya, dia bukan capres. Itu adalah penurunan jabatan terendah baginya. Itu bukan bagian dari rencananya, tapi orang-orang ingin itu terjadi. Mereka mau memaksa Yesus menjadi seorang raja. Dan mereka kesal karena Yesus tidak berpihak kepada salah satu kelompok manapun. Saat Yesus datang ke suatu tempat, semua orang ingin tahu di mana dia akan berkhotbah, partai apa yang dia dukung, tapi Yesus tidak melakukannya. Malah, dia kelihatannya hampir tidak sadar dengan rencana politik pada zaman itu. Yesus kelihatannya hampir tidak pernah membahasnya. Padahal dia hidup di masa di mana umatnya sedang menghadapi ketidakadilan. Tapi dia tetap menolak. Bukan berarti Yesus tidak berpolitik, tetapi dia berpolitik dengan cara yang berbeda. Dia tidak mengambil posisi untuk berkuasa, malahan Tuhan datang untuk menjadi pelayan. Itu tidak mudah. Ini kerajaan di mana yang pertama jadi yang terakhir, begitupun sebaliknya. Kerajaan di mana yang terbesar akan jadi pelayan bagi semua orang. Itu sulit bagi kita karena asumsi kita sama dengan orang zaman itu. Bahwa saat kita berdoa, datanglah kerajaanmu, hal tersebut berarti kekuatan politik. Kita pikir begitu caranya kerajaan itu datang saat kita punya kekuasaan politik. Tetapi cara itu adalah cara kerja pemerintahan dunia. Kerajaan surga tidak begitu. Bukan juga lewat cara ekonomi. Contoh yang tepat adalah saat Yesus mulai berkhotbah di bukit. Tertulis di Matius pasal 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan tidak berkata berbahagialah orang yang berkuasa dan yang sukses. Dia berkata berbahagialah orang yang menyadari ketergantungannya akan Tuhan. Anda bisa berkuasa dan sukses, tapi tetap miskin secara rohani. Anda bisa menyadari ketergantungan Anda akan Tuhan. Tapi itu sulit. Maksud saya, kecenderungan kita adalah berpikir bahwa hal itu terjadi melalui kekuatan atau melalui kekuasaan. Sangat menarik jika Anda belajar sejarah.
Anda akan temukan kerajaan Tuhan berkembang secara dramatis dalam sejarah di mana kerajaan itu tidak tertarik dengan kekuatan politik dan juga tidak tertarik dengan popularitas. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa kerajaan surga berubah paling dramatis pada masa itu. Philip Yancey menjelaskan mengapa hal ini terjadi di bukunya yang berjudul Yesus yang Tidak Pernah Saya Kenal. Dia menulis, terlepas dari manfaat suatu masalah politik, entah itu lobi kehidupan di sisi kanan atau lobi perdamaian dan keadilan di sisi kiri, gerakan politik beresiko menarik diri mereka sendiri ke dalam jubah kekuasaan. Bukan berarti bahwa gerakan politik itu salah dan kita tidak boleh ambil bagian, tapi berarti kita perlu menyadari adanya kecenderungan untuk menarik diri kita sendiri kepada posisi kekuasaan. Kita pikir kekuasaan adalah kunci. Masalahnya adalah seringnya hal itu dibungkus oleh kasih. Dia juga menulis, dari Yesus saya belajar bahwa aktivisme apapun yang saya ikuti bukan berarti Anda tidak diperbolehkan ikut aktivisme. Kita adalah rakyat, kita adalah pemerintah. Kita punya hak dan juga tanggung jawab untuk menjadi bagian dari itu. Tetapi saya harus sadar bahwa hal itu tidak boleh meninggalkan kasih dan kerendahan hati. Karena saat saya meninggalkan kasih dan kerendahan hati, saya mengkhianati kerajaan surga. Karena kerajaan surga dibangun di atas fondasi. Bukan dari kuasa dan kesuksesan, tapi dari kasih dan kerendahan hati. Dan inilah kerajaan yang diperkenalkan Yesus. Jadi, kerajaan yang ada dalam doa datanglah kerajaanmu, kita pikir itu tentang kuasa atau kekuatan politik. Biasanya kita pikir ada pendekatan luar ke dalam. Kita memaksa orang untuk ikut dalam standar, nilai, serangan kasar, roh pertahanan diri, nada kebencian dan ancaman dengki yang jadi senjata dunia. Apa yang terjadi di dunia politik mungkin terjadi di pernikahan Anda. Itu juga terjadi di pertemanan dan hubungan. Cara-cara seperti itu tidak membuahkan hasil yang baik. Realitanya, orang memperkuat posisi mereka saat mereka dikritik, tidak dihargai, dan dihakimi. Jadi, tantangan kita sebagai manusia kerajaan surga adalah untuk berdiri di atas kebenaran Tuhan dan tidak berkompromi dengan ajaran Alkitab, tapi selalu memiliki hati yang didorong oleh kasih dan tidak membuat orang lain menjadi bingung. Kita harus mengasihi, harus melayani, punya roh kerendahan hati dan mengetahui adanya musuh yang nyata, tetapi bukanlah darah dan daging. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan maju saat hati dan pikiran manusia diubahkan. Dan kita ingin, sebagai suatu bangsa, menghormati Tuhan dengan hukum. Kita menghormati Tuhan dengan orang yang kita pilih di pemerintahan. Tetapi kita juga ingin memahami bahwa kerajaan Tuhan akan datang. Itu tidak bergantung pada pemilu. Iya kan? Anda pikir Tuhan di surga berkata ke Roh Kudus, kita harus lihat hasilnya. Ini rancangan kita yang punya ide supaya hal ini berjalan. Tetapi bagaimana kalau seandainya pemilu ini tidak berjalan sesuai rencana? Bagaimana? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Anda pikir ada pembicaraan seperti itu di kerajaan surga? Jadi, hal yang kita temukan di kerajaan surga bukanlah solusi politik yang terutama. Saya tahu Anda berharap saya mengatakan ini karena saya adalah pendeta. Tapi inilah Yesus. Mantan Presiden Franklin Roosevelt berkata, saya yakin bahwa tidak ada masalah politik atau ekonomi yang tidak akan meleleh sebelum api kebangkitan spiritual. Saya setuju dengan itu. Itulah yang kita doakan. Kita berdoa untuk kebangkitan. Kebangkitan yang kita minta kepada Tuhan agar Tuhan membangun hati dan pikiran kita.
Disitulah kita taruh harapan kita. Kita tidak berharap kepada Washington DC, tapi berharap padanya. Harapan kita tidak di konstitusi, tapi di firman Tuhan. Kita meletakkan harapan kita di dalam Yesus. Dan pada saat berdoa, datanglah kerajaanmu, kita harus pahami itu. Jadi di Matius pasal 5, Yesus bicara tentang bagaimana rasanya untuk menghidupi kerajaan surga. Dia menjelaskan sebuah hukum yang tidak adil di zaman itu, di mana perwira Romawi dapat berkata kepada orang Yahudi, "Hei, bawakan perlengkapanku 1 mil." Mereka tidak peduli orang Yahudi itu sedang apa. Dia harus tinggalkan apapun, membawa perlengkapannya, dan berjalan. Kemudian, mereka bisa meletakkannya, lalu kembali ke tempat mereka. Tapi kapanpun perwira Romawi bisa menyuruh hal yang sama. "Hei, bawakan perlengkapanku." Dan orang Yahudi harus melakukannya. Itu tidak adil, itu tidak benar. Bagaimana dengan hak mereka? Hal itu salah. Yesus, Sang Mesias, bagaimana dengan itu? Ini kan mengganggu kehidupan kami, keluarga kami tidak nyaman. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Ini tidak adil. Bagaimana cara kami menangani situasi ini? Sewaktu prajurit Romawi menyuruh kami harus membawa perlengkapannya sampai 1 mil, kami harus bagaimana? Apa kami harus protes? Apa kami harus tanda tangani petisi? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana menangani situasi ini? Yesus menjawab, "Kamu benar, kita harus lakukan sesuatu. Kita harus buat perubahan. Jadi begini saja. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Tunggu, apa? Sepertinya engkau tidak paham. Karena kami tidak mau pergi sama sekali." Yesus berkata, "Iya, jika mereka jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Apa yang berbeda saat umat Tuhan melakukan seperti itu? Bagaimana? Beritahu aku, apa dampaknya saat kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kemudian ada orang yang menyusahkan hidup kita, menyuruh kita berjalan 1 mil, dan kita bilang, oke, ini sudah 1 mil, tidak apa-apa, saya akan jalan lagi. Kita jalan 2 mil. Kita mulai melayani dengan rendah hati. Lalu kerajaan Tuhan datang. Beginilah gereja mengubah Roma. Saya dorong Anda mempelajari buku yang berjudul Bangkitnya Kekristenan yang ditulis oleh sosiolog Rodney Stark. Dia membahas bagaimana gerakan Yesus mula-mula mengubah dunia. Dia menulis 300 tahun pertama kekristenan, umat Kristen adalah minoritas, tidak punya hak untuk memilih. Orang seperti Nero coba untuk menghancurkan mereka. Akan tetapi kerajaan Allah meledak. Bagaimana mereka melakukannya? Ya, mereka berdiri berlawanan dari kerajaan bumi, kerajaan dunia ini. Saat semua orang mencari kekuasaan, mereka tidak. Jadi mereka melayani dan mengasihi. Gereja mula-mula akan pergi ke hutan di mana orang meninggalkan anak mereka yang cacat, dan jemaat akan membawa anak itu, merawat mereka, peduli dan mengasihi mereka. Dan ada anak yang tidak diinginkan yang diterima gereja dengan tangan terbuka. Itulah caranya kerajaan Tuhan masuk. Jadi Anda mulai berdoa, datanglah kerajaanmu. Berarti Anda harus mengasihi musuh Anda. Mendoakan orang yang berseberangan dengan Anda. Memberkati orang yang menyusahkan Anda. Berarti entah politik atau area manapun dalam hidup Anda tidak didorong oleh ambisi egois, di mana Anda mementingkan kepentingan sendiri. Datanglah kerajaanmu adalah doa penyerahan. Tuhan, kuserahkan kerajaanku jadi kerajaanmu, kulepaskan pemerintahanku jadi milikmu. Engkau yang berkuasa. Bukan doa yang minta Tuhan datang dan lihat, tapi Tuhan datanglah dan berkuasa. Waktu saya di California, saya berkesempatan untuk mengunjungi daerah selatan, tempat di mana kekerasan geng sudah menjadi yang terburuk di Amerika. Itu adalah daerah berbahaya yang terburuk. Ada suatu waktu di mana 75.000 anggota geng berada di tempat ini, lebih dari 60% tingkat pengangguran. Dan kami berkunjung melihat ke area ini. Kami bertemu pria bernama Alfred Lomas yang tumbuh di jalan. Alfred Lomas bertumbuh di geng jalanan di Los Angeles, 29 tahun hidup di geng. Dia sering bekerja sebagai pembunuh bayaran. Sejak umur 12 tahun hidupnya penuh dengan kekerasan dan narkoba. Suatu sore, dia dibebaskan dari penjara dan
Dia sangat lapar. Dia berjalan melalui jalan kecil di selatan Los Angeles dan melihat seorang wanita tua berjalan ke arahnya di jalanan kecil tersebut. Dia tidak menyangka sama sekali dan berpikir kalau wanita tua itu melihatnya, pasti dia putar balik. Tapi tidak, jadi Alfred pergi ke sisi jalan lain. Waktu dia keluar, wanita itu juga ke sisi jalan tersebut. Akhirnya dia sadar, oh, wanita ini mau berbicara denganku. Ternyata wanita tua tersebut, dia terpisah dari rombongan gerejanya. Dia sedang ada pelayanan. Entah kenapa dia tersesat di gang itu. Wanita itu tanya, apa Alfred merasa lapar? Alfred jawab, iya. Wanita itu bilang, saya tahu tempat makan. Kalau Anda bantu saya untuk keluar dari sini, saya tahu di mana Anda bisa makan. Jadi mereka pergi dan dia membawa Alfred ke tempat bernama Dream Center, yang adalah pelayanan Kristen yang menjangkau orang seperti Alfred. Dan setelah 1 tahun bergabung di pelayanan ini, dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia alami, yaitu kasih tanpa syarat. Dia serahkan hidupnya kepada Yesus dan bekerja untuk membawa kerajaan Tuhan ke jalanan di Los Angeles. Akhirnya dia mengawasi untuk membawa 80 ton makanan setiap bulan untuk area itu. Bukan saja di tempat dia besar, tapi dia juga memberi makanan kepada geng rivalnya yang dulunya musuh bebuyutan. Alfred bekerja untuk mencapai sesuatu yang kota Los Angeles pikir sebagai hal yang mustahil. Alfred disebut sebagai penengah antara 3 geng utama di area itu. Dan kejahatan mulai menurun secara drastis sampai orang luar seperti saya bisa berkunjung ke situ, melihatnya, melihat jalanan tersebut bersama penduduknya. Upaya Alfred mulai menarik perhatian berbagai media. Salah satu artikel yang saya baca menulis bahwa kota Los Angeles menghabiskan berjuta dolar untuk mengatasi masalah ini. Mereka membuat segala tata cara dan berbagai hukum selama beberapa dekade. Ada banyak jenis pembicaraan politik yang mencoba untuk mencari solusi mengurangi kejahatan dan peperangan narkoba. Tapi Alfred dan orang sepertinya datang ke tempat kejadian dan mereka membawa kerajaan surga. Saat kerajaan Tuhan datang ke Roma, saat kerajaan Tuhan datang ke selatan Los Angeles, saat kerajaan Tuhan datang ke Amerika Serikat atau ke daerah rumah Anda, itulah momen segalanya mulai berubah. Jadi doa saya adalah, sebagai rakyat, ini yang menjadi doa terpenting kita. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Mari kita ucapkan doa itu dan menjadi bagian yang menunjukkan seperti apa rupa kerajaan Allah. Dengan cara itu kita mengasihi dan melayani orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, aku paham bahwa kerajaan-Mu berbanding terbalik dengan dunia. Mungkin ada orang yang mendengar hal ini dan ini berlawanan dengan semua yang mereka rasakan dan hal itu secara naluri sulit untuk diterima. Tapi Tuhan, inilah yang Engkau lakukan dan tunjukkan. Inilah sebabnya Engkau panggil kami. Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk membawa kerajaan-Mu saat kami duduk di posisi kekuasaan atau saat kami duduk di balik layar. Tuhan, kami punya kewajiban sebagai pengikut-Mu. Bukan saja untuk berdoa, tetapi untuk menjadi manusia kerajaan surga selama kami hidup. Kiranya Engkau berikan kami roh-Mu dan tolong kami hidup dengan kerendahan hati dan kasih untuk orang lain. Tuhan, kiranya Engkau memperluas kerajaan-Mu dalam kami dan melalui kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika Anda perlu bicara dengan seseorang tentang hubungan Anda dengan Yesus dan tentang iman Anda, akan ada beberapa orang yang dengan senang hati bertemu dengan Anda. Mungkin Anda siap untuk menjadikan gereja ini rumah Anda. Dengan senang hati kami akan menerima Anda sebagai keluarga. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita.